Ladies and gentlemen, the honorable viewers, Nabs Rary. So today I would like to share a English lesson about grammar, of course, which, as you can see, the title of this video and the title that you are looking at is passive voice. Okay, let's get into it. Mengenal lewat 5W1H. Ya, sebelum kita masuk ke grammarnya yang pusing-pusing, kita kan harus kenali dulu ya, siapa sih, apa sih. So, what? Apa? Pengertian passive voice. The passive voice adalah penunjukan kata, baik orang maupun benda tersebut, dari orang, objek, dari temannya objek, menjadi subjek. Jadi, pas penyusutan katanya dia tiba-tiba yang aktifnya objeknya yang harusnya ending ternyata diletak ke depan. Nah, why? Kenapa sih ada passive voice? Oke. Untuk pembaca, which is baik berupa tertulis ataupun pendengar maupun nonverbal, verbal maupun nonverbal, mengetahui kegiatan yang dihubungkan. Contoh bahasa Indonesia dulu ya. Saya telah mengerjakan PR sekolah. Ini bisa antara mengerjakan, ini kayaknya pas-pas gitu, soalnya telah ya. Kalau dibalik, ya PR sekolah telah diselesaikan, titik. Atau oleh saya. Karena dia kurung, ini opsional. Biasanya, Bu, PR saya telah diselesaikan. Bu, PR saya sudah. PR-nya sudah. Kayak itu. Kalau mau lengkap, Bu, PR sekolah telah diselesaikan oleh saya. Nah, itu kan terlalu panjang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh bahasa Inggrisnya. I have finished my homework. Nah, ini kayaknya have. Kalau ada have dan finish, ini biasanya present. Ayo, tensesnya apa? Ya, present perfect. Ya, karena ini verb 2 atau verb 2 ya lah. Nah, kalau dibalik menjadi my homework have been finished by me. Ya, kurang lebih sama ya mereka tuh artinya. Nah, apa sih ada bedanya? Adanya been kan di sini. Ya, nanti ada penjelasan selanjutnya. Now, who? Siapa? Gimana sih bentuk passive voice? Bentuknya dulu ya, kita characteristic. Nah, biasanya ada by plus s. By dan subject. Biasanya by me, by him, by her, oleh dia, oleh saya. Tapi ini tergantung kalimat ya, karena by the way, BTW itu kan bukan. Ya, kecuali by the end of the year, kayaknya kalau I will do my homework by the end of the year. The end of the year will be done by my, itu kan ya kurang. Karena by the end of the year, pada. By itu lebih ke pada. Kalau by the end of the year dan BTW. Kalau by di sini oleh. Ya, jadi jangan sampai tertipu. Oke, kedua biasanya ada to be. Nggak harus to be sih. Kurang ini. Ini semestinya ada to be, ada being, ada been, dan ada be being. Dan plus verb 3 atau past participle. Ya, ini pasti kalau ini. Kalau verb 3 nih. Nah, dan yang terakhir ada biasanya objeknya interesting dan juga letaknya pada kata depan ya pasti. My wallet is stolen. Dompet aku dicuri. Nah, itu kayak situasi itu deh. Dompet aku dicuri. My wallet is stolen. Nah, kalau mau lengkap kan ya my wallet is stolen by someone. My wallet is stolen by someone. Dompet saya dicuri oleh orang ya. Ya, jadi yang benar tadi semestinya someone steal my wallet. Karena ini adalah present. Ini adalah present simple. Jadi ini juga yang aktifnya. Nah, kok ini dikatakan by phrase karena dia tidak menyebutkan someone. Susah sih kalau kita mau bilang kita kecurian, kemalingan kayak aduh dompet saya hilang, tolong dompet saya hilang kayak gitu. Kalau ini kan 1 2 3 4, ini 1 2 3 4 ya kurang lebih hampir sama ya. Cuman
Kalau kita masalah dompet saya hilang, udah kepikiran nih dari otak kita, oh ternyata orang itu hilang dompet, dompet yang dicari. Makanya wallet itu interesting. Makanya dia itu menarik. Oke. Okay? Next. When and where? Kapan dan di mana passive voice digunakan? Yang pertama yaitu dengan mengubah kalimat aktif jadi pasif, yaitu pasti sih. Tapi yang lebih tepat kapan dan di mana ialah situasi dan kondisi yang menegangkan. Waktu kita kemalingan, mau minta tolong, atau ada situasi yang dangerous, minta tolong juga, dangerous, atau untuk melapor, dan lain. Oke, sekarang kita how, atau bagaimana. Nah, ini sudah memasuki grammar nih, struktur grammar. Jadi, listen carefully. Okay, this video can take long, but you have to listen this carefully. Sebelum kita memasuki grammar, ada baiknya kita harus menyimpan pegangan ya, pegangan dulu. Pegangannya adalah satu, understand plural and singular for subject verb agreement. Subject verb agreement itu apa? Dia tuh kayak I am. I temannya am, I temannya was. Terus I temannya have, kayak itu dan lain-lain. Nah, itu bisa cari di internet atau Google teman Ayu Dewi, she, he, it, dan am, are, is, and whatsoever, yang gitu. So you have to understand that. Harus tahu pasangan yang mana plural, yang mana singular. Ada juga itu berhubungan dengan a group of, pack of. Nah, itu harus tahu yang mana singular dan plural. Yang penting yang dari awal kalau ada S biasanya sih plural, oke? Okay? Dua adalah know all tenses except for perfect continuous tenses. Dan juga except for perfect continuous tenses kayaknya kalau di past future mungkin bisa di-apply, tergantung kalimat ya. Dia nggak bisa di-apply perfect continuous karena been being, I have been being to the zoo misalkan. Nah, the zoo have been being visited. Nah, itu nggak ada sama sekali, nggak ada rumusnya kalau perfect continuous itu bisa dijadikan pasif. Makanya kalian harus tak hafal tenses yang sisanya. Yang ketiga, know, to be, dan models. Ini ada auxiliary, kecuali primary auxiliary. Primary auxiliary itu apa? Do, does, did. Itu nggak usah dihafal, yang penting kalian models and to be. Okay, you can search that in Google. Sekarang kita memasuki konteks. Okay, you are studying math. Nah, ini contoh ya. Kita contoh you are studying math. Sampelnya adalah yang ini, sampelnya. You can see bahwa I study math ini adalah aktif, saya belajar matematika. Yang kedua adalah matematika akan dipelajari oleh saya. Nah, di bahasa Indonesia kan ada dikit nih, nggak terlalu banyak rumusnya. Kalau di bahasa Inggris ya banyak rumusnya. Karena kita ada present, past, dan future. Nah, apa sih bedanya yang atas dan yang bawah? Dia ada tambahan is atau to be dan ada tambahan by. By me bukan wajib ya, tapi optional. Bisa ditaruh, bisa enggak. Ya, tergantung kalimatnya minta apa. Nah, ini dia aktifnya. I don't need to explain to you guys, but yang ditebalin mungkin yang ditebalin adalah yang awal dan yang digaris miringi ialah yang akhir-akhir ini. Kayak should adalah models, bisa juga would, I would have studied math. Atau kata lain, ada juga model perfect karena ialah have studied kalau perfect ya. Going to ya to infinitive, remember to plus subject, to plus verb. Will future, have study of course. Perfect, will, and then ya future, be. Nah, ini harus dianalyze semua ya. Karena kita akan latihan tanpa melihat apakah bentuk kalimat apa ini. Dan gimana sih cara mengubahnya dari aktif ke pasif. Oke?